Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi kasus cybercrime. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Paula Karnelian Tobing dengan NIM 2204011156. Yang kedua Della Friska dengan NIM 2204011151. Dan yang terakhir Suci Nuraini dengan NIM 2204011130. Perkenalkan, nama saya Suci Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 penjelasan. Yang pertama, latar belakang terjadinya kasus. Yang kedua, dampak terhadap masyarakat. Yang ketiga, kerugian yang mungkin terjadi. Keempat, pasal yang dikenakan pada pelaku. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cybercrime. Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan media internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Kejahatan dunia maya ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Kejahatan dunia maya ini mulai muncul sejak tahun 1988 yang pada masa itu disebut dengan sebutan cyber attack. Pelaku cybercrime pada saat itu menciptakan ROM atau virus untuk menyerang komputer yang mengakibatkan sekitar 10% komputer di dunia yang terkoneksi ke internet mengalami mati total. Latar belakang kasus. Pada mulanya, jaringan internet hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan dan lembaga penelitian. Kemudian, tahun 1995, internet baru dapat digunakan untuk publik. Beberapa tahun kemudian, tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi World Wide Web atau WWW yang memudahkan orang untuk mengakses informasi di internet. Setelah dibukanya internet untuk keperluan publik, semakin banyak muncul aplikasi-aplikasi bisnis di internet. Perkembangan jaringan internet memunculkan dampak negatif, sebagaimana dikemukakan oleh Rosuryo, seorang pakar teknologi informasi, dalam penelitiannya yang dikutip oleh harian Kompas, menyatakan kejahatan cyber atau cybercrime kini marak di 5 kota besar di Indonesia dan dalam taraf yang cukup memperhatikan, serta yang dilakukan oleh para hacker yang rata-rata anak muda yang kelihatannya kreatif tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui internet. Dampak terhadap masyarakat. Yang pertama, reputasi online bisa terancam, kehilangan data penting, kerusakan software dan sistem komputer, dan yang terakhir ada kehilangan sejumlah uang. Berikutnya ada kerugian yang mungkin terjadi. Kejahatan cyber atau cybercrime semakin marak terjadi. Bahkan kerugian yang ditimbulkan terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada 2017, kerugian akibat kejahatan cyber yang dilaporkan ke Internet Crime Complaint Center atau IC3 mencapai 1,4 miliar US dollar. Nilai kerugiannya terus meningkat hingga mencapai 6,9 miliar pada 2021. Rata-rata peningkatan nilai kerugian akibat kejahatan dunia maya tercatat sebesar 51,7% per tahun. Selama 5 tahun terakhir, IC3 telah menerima rata-rata 552.000 pengaduan per tahun. Aduan tersebut berupa penipuan internet yang mengakibatkan korban di seluruh dunia. Adapun berdasarkan jenisnya, phishing atau kejahatan scam menjadi kejahatan dunia maya yang paling banyak terjadi. Jumlahnya mencapai 323.972 aduan pada 2021. Selanjutnya, pasal yang dikenakan pada pelaku. Terdapat problematika pada pasal 27 ayat 3 JO. Pasal 45 ayat 1 UU ITE karena sejumlah istilah dalam pasal tersebut seperti mendistribusikan dan transmisi merupakan istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi dan dunia nyata. Model rumusan delik
dalam pasal 27 ayat 3 KO, pasal 45 ayat 1 UU ITE membawa konsekuensi tersendiri karena pada praktiknya pun pengadilan memutuskan secara berbeda-beda terhadap rumusan delik tersebut. Berdasarkan paparan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network, beberapa persoalan terhadap UU ITE adalah pasal 27 hingga pasal 29 UU ITE dalam bab kejahatan cyber, dan juga pasal 26, pasal 36, pasal 40, dan pasal 45. Persoalan yang terdapat di antaranya adalah mengenai penafsiran hukum, di mana rumusan pasal-pasal dalam UU ITE tersebut tidak ketat atau karet dan tidak tepat serta menimbulkan ketidakpastian hukum atau multitafsir. Sekian presentasi dari kelompok 2, lebih dan kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.